Salam, selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Urbanus Epardedi Pugoli. NIM 1734030021. Saya akan mempresentasikan buku review ketiga tentang perencanaan dan kebijakan sosial. Kebijakan sosial dan publik penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Penyakit Alzheimer dan dimensi lainnya. Penurunan kinerja kognitif yang merupakan bagian normal penuaan, kadang-kadang juga disebut sebagai penuaan kognitif. Gangguan kognitif yang telah mencapai tingkat-tingkat dari kemunduran dari fungsi kognitif normal yang dapat didefinisikan oleh individu, anggota keluarga, atau dokter, tetapi tanpa gangguan fungsional yang signifikan dalam aktivitas sehari-hari. Gangguan kognitif cukup parah sehingga seseorang tidak dapat lagi berfungsi secara mandiri. Istilah ini tidak layak digunakan di lapangan pekerjaan. Ada kekhawatiran serius yang diangkat atas Alzheimer Santon dari demensia atau persepsi yang tersebar luas, terutama di Amerika Serikat, bahwa DA adalah jenis demensi yang signifikan dan layak untuk diteliti. Istilah ini mengacau tidak hanya pada fokus pendaraan yang tidak seimbang pada AD, tetapi juga pada konsentrasi perhatian budaya dan akademis yang diberikan pada AD untuk mengurangi jenis lainnya. Hidroson lebih lanjut kriteria dimensi sebagai besar dimodelkan pada DA. Ini adalah masalah untuk dimensi lain, terutama vaskular dan tubuh lebih di mana gangguan memori bukan manifestasi awal utama. Sehingga menyebabkan hilangnya peluang untuk mencegah atau pengobatan. Abbott Salah et al. Menurut Howard, Alzheimerisasi diagnosis demensia telah menjadi begitu dominan sehingga dokter tidak menemukan kasus di mana kontrol faktor resep vaskular lebih membantu daripada resep penghambatan klonestrase. Sehingga singkatnya, ini telah menumpuk untuk membuat diagnosis apapun selain AD. Foucault setuju bahwa ini merupakan penghalangan untuk diagnosis demensia tipe non-AD dan berpendapat bahwa pendekatan neuropsikologi bottom up untuk
Gejala demensi dapat menimbulkan masalah seperti yang dicatat oleh Lewy Body Dementia, Lewy Body Dementia Ascotyanton. Kita di komunitas LBD sadar bahwa Alzheimer hanyalah salah satu dimensi. Meskipun penting untuk menggegaskan kembali bahwa DA hanyalah salah satu daripada bentuk demensia dan bahwa setiap jenis memiliki manifestasi dan penyebab yang berbeda. Untuk keterbacaan istilah AD digunakan di sini dalam kasus di mana bentuk lain dari gangguan kognitif dibahas atau data yang mengacau. Pada demensi dalam pengertian yang lebih inklus, istilah demensia digunakan merujuk pada siapapun. Komentator menolak penggunaan istilah pasien untuk alasan yang dibahas nanti. Tahap awal atau ringan DA sering dialihkan oleh kerabat, teman, dan terkadang profesional yang melihat sebagai bagian normal dari penuaan. Karena timbulnya penyakit ini secara bertahap, sulit untuk memastikan kapan tepatnya dimulai. Gejala awal dapat berupa menjadi pelupa, terutama pada hal-hal yang baru saja terjadi. Beberapa kesulitan dengan komunikasi seperti menemukan kata-kata yang tepat, menjadi bingung, dan tempat-tempat yang sudah dikenal, kehilangan jejak waktu, kesulitan membuat keputusan dan menangani keuangan pribadi, penilaian berkurang, kehilangan barang dan menyalahkan orang lain, kehilangan minat dalam aktivitas normal, dan perubahan kepribadian dengan meningkatkannya sifat mudah tersinggung, depresi atau kecemasan, atau ledakan amarah sekali. Kesulitan memahami waktu, tanggal, dan tempat, serta mengacaukan peristiwa masa lalu dengan masa kini, meninggalkan kesulitan dengan ucapan dan pemahaman ketidakmampuan untuk hidup sendiri ke depan dengan aman tanpa dukungan yang cukup, termasuk penggambaran pertanyaan berulang berseru, kemelekatan, halusinasi, dengan agresi. Tahap terakhir atau air adalah salah satu dari ketergantungan yang ketidakaktifan yang hampir total dengan kebutuhan akan perawatan berkelanjutan. Teori ini mengusulkan bahwa akumulasi berlebihan dari peptida yang disebut beta amyloid di otak mengganggu komunikasi di antara sel-sel otak air,
membunuh mereka sehingga menyebabkan AD ketika protein besar yang disebut protein prekursor amyloid APP diaktifkan. Ia dipotong oleh protein lain menjadi bagian-bagian yang terpisah dan lebih kecil, dan dalam keadaan tertentu salah satu fragmen yang dihasilkan oleh beta amyloid adalah karena secara kimiawi lebih lengket dari fragmen lainnya. Tahap terakhir adalah plak beta amyloid yang mengandung kumpulan lembaran dan zat lain yang dianggap sebagai karakteristik yang dikenal DA. Menurut hipotesis kades amyloid, tahap agresi beta amyloid ini mengganggu komunikasi sel ke sel dan mengaktifkan sel kekebalan. Sel kekebalan ini pada giliran